Irjen Verdi Sambo kepada dua stafnya. Pemberian pada 13 Juli lalu itu diberikan di kantor Kadif Propam sewaktu Sambo masih aktif dalam jabatannya. Peristiwa pemberian amplop itu terjadi beberapa hari setelah kabar kasus pembunuhan Brigadir J mencuat. Diinformasikan bahwa perasaan kaget dan syok saat staf diberikan amplop tersebut. Sehingga staf tersebut tidak menanyakan lebih detail tujuan pemberian amplop coklat itu. Tidak diketahui pasti isi kedua amplop tersebut karena staf LPSK menolaknya. Namun, staf Irjen Verdi Sambo yang memberikan penyampaikan dengan bahasa titipan dari Bapak. Upaya pemberian untuk memohon perlindungan kepada pihaknya bukan pertama kali terjadi dan selalu ditolak demi menjaga integritas. Saat kejadian, staf LPSK mengaku langsung menolak dan melaporkan ke Menko Polhukam Mahfud MD. Terungkap bocoran perintah diduga Jenderal di Mabes Polri yang membuat dua pengacara Baradae dicabut kuasanya. Hal tersebut disampaikan oleh Deo Lipa selaku mantan kuasa hukum Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia menyebut adanya intervensi yang diterima Baradae hingga harus mencabut kuasanya kepada Deo Lipa dan Burhanuddin. Hal itu terlihat dari adanya sederet kejanggalan dalam surat kuasa Baradae. Dia mengatakan pesan itu merupakan imbauan dari sosok jenderal yang diteruskan oleh sumber yang ada di kepolisian. Ia pun mengaku tidak tahu sosok jenderal yang mengirimkan pesan tersebut. Ia pun meyakini bahwa itu adalah pesan yang langsung dikirimkan sosok jenderal tersebut. Pesan tersebut berisi perintah mencabut kuasa pengacara Baradae. Pencabutan beralasan lantaran pengacara Baradae dianggap tak menurut. Setelah dicabut kuasanya sebagai pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae, Deo Lipa Yumara melontarkan sejumlah nyanyiannya. Deo Lipa menduga dalam pembuatan surat tersebut ada intervensi dari pihak lain, bahkan menyinggung sosok jenderal. Tanya itu, Deo Lipa bahkan berencana untuk mengajukan gugatan terhadap Baradae. Nyanyian Deo Lipa Yumara ini disampaikannya kepada awak media pada Sabtu 13 Agustus. Dilansir oleh Tribunnews, Deo Lipa mengaku dirinya dengan mantan kliennya memiliki kode tersendiri dalam penulisan surat. Dalam surat pencabutan kuasa yang beredar, Deo Lipa meyakini ada kode tersembunyi yang disampaikan Baradae kepadanya, yakni soal campur tangan pihak lain yang menginginkan dirinya tak lagi jadi kuasa hukum Baradae. Deo Lipa menjelaskan kode yang dimaksud, yakni harus membubuhkan tanggal dan jam dibuatnya pernyataan. Ia juga meminta Baradae untuk membuat surat dengan tulisan tangan. Menurut Deo Lipa, kode-kode tersebut disepakatinya saat pertama kali bertemu dengan Richard. Masih dikatakannya, kode tersebut juga harus tercantum untuk surat yang bermaterai. Dalam kesempatan yang sama, pria yang akrab disapa Olive ini juga menyinggung sosok jenderal terkait surat ini. Disebutkan olehnya, sosok jenderal tersebut tak suka dirinya dan Muhammad Burhanuddin bicara terlalu banyak di media dan mengancam akan mencabut kuasanya. Olive juga menunjukkan pesan WhatsApp yang dikirim oleh sosok jenderal tersebut. Saat ditanya terkait sosok yang dimaksud, Olive mengaku tak mengetahuinya persis, namun ia yakin orang yang dimaksud adalah jenderal berdasarkan pesan tersebut. Pengacara nyentrik ini mengatakan pesan WhatsApp ini didapatkannya langsung dari sumber yang berada di kepolisian. Lebih lanjut, Deo Lipa berencana untuk menggugat pencabutan surat kuasa tersebut. Gugatan ini ditujukan kepada sejumlah pihak termasuk mantan kliennya, Baradae. Tapi nyanyian kode ini bercerita tentang bagaimana saya waktu dengan Baradae ketika kita tandakan kuasa atau tandakan surat-surat lah, saya bicara sama Baradae, ini ya kita main nyanyian kode ya, lu bikin di surat itu kan kita sama-sama tahu ya, lu orang dalam, orang minus, lu bukan siapa-siapa, tapi gue orang dalam, tapi bukan siapa-siapa. Ya. Nyanyian kode itu adalah setiap lu tanda tangan surat atau apapun juga, atau BAP baru juga, atau kalau surat ya, terutama kalau BAP nggak mungkin kan, nggak boleh ada. Setiap lu tanda tangan surat, lu harus tulis tanggal. Deo Lipa Yumara belak-belakan soal pencabutan kuasa atas pendampingan hukum terhadap Baradae. Terkait hal tersebut, Deo Lipa Yumara angkat suara. Ia mengatakan dirinya dan Baradae sudah saling mengetahui bahwa ada kode tersendiri di antara mereka. Kode itu disampaikan hingga disepakatinya dengan Baradae pada saat dirinya pertama kali bertemu dengan ex-kliennya itu. Ketika menandatangani surat atau pernyataan tertulis apapun, haruslah dibubuhkan kode tertentu, yakni tanggal dan jam dibuatnya pernyataan itu. Ia juga meminta kepada Baradae agar dalam membuat surat pernyataan harus dalam bentuk tulis tangan, termasuk tanda tangan, jam, dan tanggal pembuatan.
Deolipa pun mengungkap ada chat yang diduga terkait dengan pencabutan dirinya menjadi kuasa hukum Baradae. Pesan itu merupakan imbauan dari sosok jenderal yang diteruskan oleh sumber yang ada di kepolisian. Ia pun mengaku tidak tahu sosok jenderal yang mengirimkan pesan tersebut. Pengacara Deolipa Yumara akhirnya buka suara soal penyebab dirinya dicabut kuasa untuk menjadi pengacara Barada Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Deolipa Yumara dalam konferensi pers terbarunya pada Sabtu 13 Agustus hari ini. Ia juga menunjukkan chat dari pihak kepolisian mengenai alasan pencabutan kuasa tersebut. Ditemui di kediamannya di Depok pada Sabtu 13 Agustus, Deolipa Yumara menuturkan bahwa petinggi di Bareskrim meminta agar dirinya dan Muhammad Burhanuddin mundur secara sukarela sebagai pengacara Baradae. Deolipa mengaku ia sempat diminta mengundurkan diri menjadi pengacara namun menolak. Meski begitu, ia enggan membeberkan identitas pejabat tinggi Polri tersebut yang menemuinya. Deolipa mengungkapkan bahwa petinggi Bareskrim itu memintanya mundur secara sukarela sebagai pengacara Barada Eliezer. Sambil menunjukkan isi percakapan tersebut, Deolipa dianggap berbicara terlalu banyak pada publik terkait materi kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Deolipa dan Burhanuddin diketahui disentil oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Ia menganggap bahwa Deolipa dan Burhanuddin sudah membuat statement seolah pengakuan jujur Baradae adalah hasil kerja keras mereka. Kabareskrim menilai pengakuan jujur Baradae adalah hasil dan upaya pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan juga tim sus Polri. Tim khusus yang bertugas membongkar peristiwa tersebut sengaja mendatangkan orang tua Baradae. Langkah itu diambil tim sus untuk menyadarkan Baradae agar bersedia jujur. Siap saudaraku, tadi online, diteruskan. Di 2 PH Baradae itu ngomong terlalu banyak masuk ke materi. Nah, saya jeda dulu, itu banyak. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK akhirnya memberikan pelindungan darurat pada Barada Richard Eliezer alias Baradae. Pelindungan darurat ini diberikan terkait dengan permohonan justice kolaborator. Terkait hal tersebut, LPSK menjamin keamanan Baradae selama 24 jam. Dikutip dari Tribun News, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo memastikan akan memberi penebalan pelindungan pada Baradae di Rutan Bareskrim. Pelindungan darurat ini sembari menunggu rapat paripurna untuk keputusan pelindungan secara formal. LPSK menempatkan tenaga pengawalan selama 24 jam di Rutan Bareskrim. Hasto menyebut sebelumnya pihak LPSK sudah meminta Bareskrim untuk meningkatkan pelindungan pada Baradae. Dengan adanya pengawalan ini, maka LPSK bisa memantau peristiwa yang dialami oleh Baradae. Selain Baradae, keluarganya di Manado, Sulawesi Utara juga mendapat pelindungan. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengungkapkan saat ini orang tua Baradae dievakuasi ke suatu tempat yang dirahasiakan. Di sisi lain, Roni tak merinci ancaman yang diterima oleh kliennya dan keluarga. Pelindungan ini dipastikan akan dilakukan hingga proses persidangan. Sebelumnya, pihak kuasa hukum resmi mengajukan permohonan tertulis pada LPSK saat pemeriksaan Baradae di Rutan Bareskrim pada Jumat 12 Agustus. Roni menyebut pelindungan ini penting dilakukan karena kliennya adalah saksi kunci kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan Baradae. LPSK menjamin memberikan perlindungan untuk Baradae selama 24 jam. Sementara itu, perlindungan terhadap Putri Chandrawati ditolak. Dikutip dari tribunnews.com, permohonan Baradae dikabulkan dengan menempatkan penebalan pengawalan. Pengawalan 24 jam guna memastikan kegiatan yang diberikan Baradae selama di Bareskrim Polri. Sebelumnya, LPSK telah memberi perlindungan darurat terhadap Baradae. Perlindungan diberikan selesai melakukan asesmen di Bareskrim Polri sebagai justice kolaborator pada Senin 8 Agustus 2022. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. Maneger menjelaskan perlindungan darurat diberikan LPSK sebagai perwakilan negara. LPSK melihat status Baradae yang menjadi justice kolaborator atau pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum. LPSK menilai status tersangka Baradae sebagai justice kolaborator memiliki resiko yang perlu diantisipasi. Sementara itu, LPSK menyatakan tak bisa memberikan perlindungan kepada istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo berujar keputusan diambil lantaran Polri menyetop penyidikan laporan dugaan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan ini dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Hasto menduga PC memiliki status lain selain korban maupun saksi pelecehan. Hasto meyakini sama seperti keterangan polisi bahwa kasus pelecehan terhadap Putri Chandrawati tak ada. Selain Baradae, orang tuanya pun kini telah dievakuasi ke suatu tempat yang aman, wilayah Manado, Sulawesi Utara. Mereka harus dipindahkan dalam rangka penjagaan. Hal itu dibenarkan pengacara Baradae, Roni Talapesi saat dikonfirmasi Sabtu 13 Agustus. Roni enggan membeberkan keberadaan orang tua Baradae karena untuk menjaga privasi. Tak cuma itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga memutuskan memberikan perlindungan darurat kepada Baradae. Seiring dengan itu, Baradae kini sudah dalam perlindungan LPSK. LPSK pun akan melakukan perlindungan kepada Baradae selama 24 jam penuh di dalam rutan Bareskrim Polri. Bahkan pihaknya sebelumnya juga sudah meminta kepada penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan peningkatan perlindungan kepada Baradae. Polda Metro Jaya memberikan respons mengenai 4 anggotanya yang ditahan karena diduga melakukan pelanggaran etik terkait penyidikan kasus tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan tim Inspektorat Khusus atau ITSUS bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Endra Zulpan menyebut hasil penyelidikan tim ITSUS menjadi pedoman dalam menentukan langkah selanjutnya kepada 4 perwira menengah atau PAMEN tersebut. Polda Metro Jaya masih menunggu terkait penetapan status keempat perwiranya yang tengah ditahan. Zulpan menyebut hasil pemeriksaan kode etik akan diatensi langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Verdi Limrat. Ia menegaskan Polda Metro Jaya menghormati apapun hasil pemeriksaan terhadap 4 anggotanya. Zulpan berujar pihaknya tak akan menghalangi proses penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya pun akan patuh terhadap perintah. Zulpan mengungkap belum ada pergantian 4 perwira menengah Polda Metro Jaya yang ditahan. Saat ini, kegiatan operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum sementara dipimpin oleh Kepala Unit atau Kanit yang paling senior. Diketahui kasus pembunuhan Brigadir J turut menyeret 4 perwira menengah di Polda Metro Jaya. Keempat PAMEN itu saat ini ditahan di tempat khusus atau Patsus Biro Provos Mabes Polri.
Anggota Polri yang diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J terus bertambah. Kali ini giliran 4 perwira menengah dari Polda Metro Jaya yang ditahan di Provos Mabes Polri. Informasi tersebut disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Sabtu 13 Juli. Pihaknya menahan 4 perwira menengah setelah tim khusus melakukan gelar perkara. Mereka diduga telah melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, keempat perwira tersebut berasal dari personel Resmob hingga Jatanras. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Susen. Yang kedua, Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah. Yang ketiga, Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto. Sementara yang keempat, Kanit 2 Jatanras Polda Metro Jaya Kompol Abdul Rohim. Total ada 16 orang yang telah ditahan di tempat khusus di Makobrimob Polri ataupun Provos Mabes Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut melakukan bersih-bersih di lingkungan institusi Polri. Pasalnya banyak anggota Polri yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Personel yang paling banyak diperiksa berasal dari Propam Polri. Sementara itu sisanya berasal dari Bareskrim hingga Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini Polri telah menetapkan 4 tersangka yakni Irjen Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan KM. Para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Kejaksaan Agung menunjuk 30 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Adapun dalam pembunuhan tersebut yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Selain Sambo, 3 orang lainnya juga turut menjadi tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana membenarkan informasi tersebut. Penunjukan 30 jaksa itu dilakukan menyusul diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Bareskrim Polri. Ketut menjelaskan SPDP tersebut atas nama 4 tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM. Dikutip dari tribunnews.com, SPDP juga telah masuk ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ketut menegaskan bahwa Kejagung akan bersikap profesional dalam mengusut perkara ini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain Sambo, asisten rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf juga turut menjadi tersangka. Keduanya menyusul Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal yang sudah lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan peran 4 tersangka dalam kasus ini. Agus mengatakan Barada Richard Eliezer atau Baradae berperan dalam menembak Brigadir J. Kemudian tersangka Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf ikut membantu dan menyaksikan peristiwa penembakan. Sementara Irjen Verdi Sambo menyuruh Baradae melakukan penembakan dan merancang skenario seolah-olah terjadi baku tembak di rumah dinasnya. Para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.
Putri Chandrawati terancam dijerat pidana atas perbuatannya membuat laporan polisi yang diduga palsu. Istri Verdi Sambo tersebut diduga telah bohong terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya diketahui istri Sambo menuding Brigadir J telah melakukan tindak pidana kejahatan, yakni terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa atau kekerasan seksual. Hal itu lantaran dalam proses penyidikan, penyidik Barreskrim Polri tidak menemukan tindak pidana dari laporan Putri Chandrawati tersebut. Dengan kata lain, hasil penyidikan mengatakan Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Selain kasus dugaan pelecehan seksual, Brigadir J pun juga dilaporkan seorang anggota polisi bernama Bribtu Martin Gabe. Ia melaporkan Brigadir J atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Hingga kini kasus yang jadi bahasan publik ini masih terus didalami untuk mengetahui jelas apa peristiwa sebenarnya. Bayangkara 2 Richard Eliezer alias Baradae mengaku pernah disodori uang sebesar 1 miliar rupiah oleh Irjen Verdi Sambo dan istrinya. Uang tersebut dijanjikan kepada Baradae agar tutup mulut dan tidak membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara pada Sabtu 13 Agustus. Deolipa berujar setelah insiden penembakan terjadi, Baradae dipanggil oleh Verdi Sambo dan istrinya untuk menunjukkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Dia dipanggil bersama 2 tersangka lainnya, yakni Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya sama-sama diimingi uang tutup mulut dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Rencana semula uang tutup mulut akan diberikan Sambo setelah kasus berdasarkan kronologi tembak-menembak sudah dalam tahap SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan. Dengan terbitnya SP3, maka proses pidana terhadap perkara tersebut tidak akan dilanjutkan lagi. Namun faktanya rencana itu gagal dan semua rencana Sambo terbongkar. Artinya para tersangka termasuk Baradae belum mendapatkan uang yang dijanjikan Verdi Sambo dan istri. Deolipa tak menjelaskan secara detail bagaimana sikap kliennya saat diimingi uang tersebut. Namun yang pasti Baradae masih sangat tertekan karena telah membunuh rekannya sendiri. Terlebih orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut adalah atasan yang selama ini ia jaga. Diungkapkan Deolipa bahwa Baradae baru mulai merasa tenang setelah berdoa kepada Tuhan dan bertemu orang tuanya. Saat ini Baradae masih menjalani masa penahanan di Rutan Barreskrim Polri. Ia telah mendapat perlindungan darurat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya akan melindungi Baradae selama 24 jam penuh di dalam rutan. Hal ini bertujuan agar Baradae terhindar dari pengaruh atau ancaman luar yang dapat mengganggu proses penyidikan. Diharapkan Baradae dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya sampai nanti di pengadilan. 1 miliar diiming-iming oleh Verdi Sambo dan Putri. Ini suruh pegang sini. Kepada si Baradae. Itu tapi setelah kejadian setelah baku-atur skenario pertama udah mulai aman, dipanggil lah si Baradae, si Kuat sama si RR. Ada 3 ya, Aguling. Nggak tahu saya. Pokoknya ketemu geng Sambo sama Putri itu kemudian menjanjikan uang 1 miliar kepada Richard, 500 juta kepada Kuat, dan 500 juta kepada Ricky, RR, dalam bentuk dolar. Lu pada ya, ini bahasa Betawi dulu ya. Lu pada ya, nanti gua kasih ya, tapi nanti biar aman dulu. Setelah lu SP3 ini aman, nggak bunyi-bunyi lagi suara-suara benar, udah aman lah, dijagain sama para gangster. Jaga para gangster udah aman, ya udah, lu nanti gua kasih dolar, ya. Sama kayak waktu si Sambo ngasih amplop ke LPSK, kira-kira begitulah ya. Tapi kalau itu langsung dikasih, tapi LPSK kan pinter. Coba kalau dikasih, belok semua LPSK tuh. Jadi nominal 1 miliar ini bukan sebelum kejadian itu? Bukan, setelah kejadian. Berarti setelah tidak memotivasi si tidak, melakukan? setelah ada skenario pertama itu lah, yang tembak-menembak itu, barulah cerita itu tentang pembagian iming-iming. Iming-iming itu sama kayak janji. LPSK menanggapi kejadian pemberian map berisi 2 amplop dari staf Irjen Verdi Sambo kepada 2 stafnya. Pemberian pada 13 Juli lalu itu diberikan di kantor Kadif Propam sewaktu Sambo masih aktif dalam jabatannya. Peristiwa pemberian amplop itu terjadi beberapa hari setelah kabar kasus pembunuhan Brigadir J mencuat.
diinformasikan bahwa perasaan kaget dan syok saat staf diberikan amplop tersebut. Sehingga staf tersebut tidak menanyakan lebih detail tujuan pemberian amplop coklat itu. Tidak diketahui pasti isi kedua amplop tersebut karena staf LPSK menolaknya. Namun, staf Irjen Verdi Sambo yang menyampaikan dengan bahasa titipan dari Bapak. Upaya pemberian untuk memohon perlindungan kepada pihaknya bukan pertama kali terjadi dan selalu ditolak demi menjaga integritas. Saat kejadian, staf LPSK mengaku langsung menolak dan melaporkan ke Menko Polhukam Mahfud MD. Terungkap bocoran perintah diduga Jenderal di Mabes Polri yang membuat dua pengacara Baradae dicabut kuasanya. Hal tersebut disampaikan oleh Deo Lipa selaku mantan kuasa hukum Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia menyebut adanya intervensi yang diterima Baradae hingga harus mencabut kuasanya kepada Deo Lipa dan Burhanuddin. Hal itu terlihat dari adanya sederet kejanggalan dalam surat kuasa Baradae. Dia mengatakan pesan itu merupakan imbauan dari sosok jenderal yang diteruskan oleh sumber yang ada di kepolisian. Ia pun mengaku tidak tahu sosok jenderal yang mengirimkan pesan tersebut. Ia pun meyakini bahwa itu adalah pesan yang langsung dikirimkan sosok jenderal tersebut. Pesan tersebut berisi perintah mencabut kuasa pengacara Baradae. Pencabutan beralasan lantaran pengacara Baradae dianggap tak menurut. Setelah dicabut kuasanya sebagai pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae, Deo Lipa Yumara melontarkan sejumlah nyanyiannya. Deo Lipa menduga dalam pembuatan surat tersebut ada intervensi dari pihak lain, bahkan menyinggung sosok jenderal. Tanya itu Deo Lipa bahkan berencana untuk mengajukan gugatan terhadap Baradae. Nyanyian Deo Lipa Yumara ini disampaikannya kepada awak media pada Sabtu 13 Agustus. Dilansir oleh Tribunnews, Deo Lipa mengaku dirinya dengan mantan kliennya memiliki kode tersendiri dalam penulisan surat. Dalam surat pencabutan kuasa yang beredar, Deo Lipa meyakini ada kode tersembunyi yang disampaikan Baradae kepadanya, yakni soal campur tangan pihak lain yang menginginkan dirinya tak lagi jadi kuasa hukum Baradae. Deo Lipa menjelaskan kode yang dimaksud yakni harus membubuhkan tanggal dan jam dibuatnya pernyataan. Ia juga meminta Baradae untuk membuat surat dengan tulisan tangan. Menurut Deo Lipa, kode-kode tersebut disepakatinya saat pertama kali bertemu dengan Richard. Masih dikatakannya, kode tersebut juga harus tercantum untuk surat yang bermaterai. Dalam kesempatan yang sama, pria yang akrab disapa Olive ini juga menyinggung sosok jenderal terkait surat ini. Disebutkan olehnya, sosok jenderal tersebut tak suka dirinya dan Muhammad Burhanuddin bicara terlalu banyak di media dan mengancam akan mencabut kuasanya. Olive juga menunjukkan pesan WhatsApp yang dikirim oleh sosok jenderal tersebut. Saat ditanya terkait sosok yang dimaksud, Olive mengaku tak mengetahuinya persis, namun ia yakin orang yang dimaksud adalah jenderal berdasarkan pesan tersebut. Pengacara nyentrik ini mengatakan pesan WhatsApp ini didapatkannya langsung dari sumber yang berada di kepolisian. Lebih lanjut, Deo Lipa berencana untuk menggugat pencabutan surat kuasa tersebut. Gugatan ini ditujukan kepada sejumlah pihak termasuk mantan kliennya, Baradae. Tapi nyanyian kode ini bercerita tentang bagaimana saya waktu dengan Baradae ketika kita tandakan kuasa atau tandakan surat-surat lah, saya bicara sama Baradae, ini ya, kita main nyanyian kode ya, lu bikin di surat itu kan kita sama-sama tahu ya, lu orang dalam minus, lu bukan siapa-siapa, tapi gue orang dalam, tapi bukan siapa-siapa ya. Nyanyian kode itu adalah setiap lu tanda tangan surat atau apapun juga, atau BAP baru juga, atau kalau surat ya, terutama kalau BAP nggak mungkin kan, nggak boleh ada. Setiap tanda tangan surat lu harus tulis tanggal. Deo Lipa Yumara belak-belakan soal pencabutan kuasa atas pendampingan hukum terhadap Baradae. Terkait hal tersebut, Deo Lipa Yumara angkat suara. Ia mengatakan dirinya dan Baradae sudah saling mengetahui bahwa ada kode tersendiri di antara mereka. Kode itu disampaikan hingga disepakatinya dengan Baradae pada saat dirinya pertama kali bertemu dengan ex-kliennya itu. Ketika menandatangani surat atau pernyataan tertulis apapun, haruslah dibubuhkan kode tertentu, yakni tanggal dan jam dibuatnya pernyataan itu. Ia juga meminta kepada Baradae agar dalam membuat surat pernyataan harus dalam bentuk tulis tangan, termasuk tanda tangan, jam, dan tanggal pembuatan. Deo Lipa pun mengungkap ada chat yang diduga terkait dengan pencabutan dirinya menjadi kuasa hukum Baradae. Pesan itu merupakan imbauan dari sosok jenderal yang diteruskan oleh sumber yang ada di kepolisian. Ia pun mengaku tidak tahu sosok jenderal yang mengirimkan pesan tersebut.
Pengacara Deolipa Yumara akhirnya buka suara soal penyebab dirinya dicabut kuasa untuk menjadi pengacara Barada Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Deolipa Yumara dalam konferensi pers terbarunya pada Sabtu 13 Agustus hari ini. Ia juga menunjukkan chat dari pihak kepolisian mengenai alasan pencabutan kuasa tersebut. Ditemui di kediamannya di Depok pada Sabtu 13 Agustus, Deolipa Yumara menuturkan bahwa petinggi di Bareskrim meminta agar dirinya dan Muhammad Burhanuddin mundur secara sukarela sebagai pengacara Baradae. Deolipa mengaku ia sempat diminta mengundurkan diri menjadi pengacara namun menolak. Meski begitu, ia enggan membeberkan identitas pejabat tinggi Polri tersebut yang menemuinya. Deolipa mengungkapkan bahwa petinggi Bareskrim itu memintanya mundur secara sukarela sebagai pengacara Barada Eliezer. Sambil menunjukkan isi percakapan tersebut, Deolipa dianggap berbicara terlalu banyak pada publik terkait materi kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Deolipa dan Burhanuddin diketahui disentil oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Ia menganggap bahwa Deolipa dan Burhanuddin sudah membuat statement seolah pengakuan jujur Baradae adalah hasil kerja keras mereka. Kabareskrim menilai pengakuan jujur Baradae adalah hasil dan upaya pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan juga tim sus Polri. Tim khusus yang bertugas membongkar peristiwa tersebut sengaja mendatangkan orang tua Baradae. Langkah itu diambil tim sus untuk menyadarkan Baradae agar bersedia jujur. Siap saudaraku, tadi online. Diteruskan. Di dua pihak Baradae itu ngomong terlalu banyak masuk ke materi. Nah, saya jeda dulu, itu banyak. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK akhirnya memberikan pelindungan darurat pada Barada Richard Eliezer alias Baradae. Pelindungan darurat ini diberikan terkait dengan permohonan justice kolaborator. Terkait hal tersebut, LPSK menjamin keamanan Baradae selama 24 jam. Dikutip dari Tribun News, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo memastikan akan memberi penebalan pelindungan pada Baradae di rutan Bareskrim. Pelindungan darurat ini sembari menunggu rapat paripurna untuk keputusan pelindungan secara formal. LPSK menempatkan tenaga pengawalan selama 24 jam di rutan Bareskrim. Hasto menyebut sebelumnya pihak LPSK sudah meminta Bareskrim untuk meningkatkan pelindungan pada Baradae. Dengan adanya pengawalan ini, maka LPSK bisa memantau peristiwa yang dialami oleh Baradae. Selain Baradae, keluarganya di Manado, Sulawesi Utara juga mendapat pelindungan. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengungkapkan saat ini orang tua Baradae dievakuasi ke suatu tempat yang dirahasiakan. Di sisi lain, Roni tak merinci ancaman yang diterima oleh kliennya dan keluarga. Pelindungan ini dipastikan akan dilakukan hingga proses persidangan. Sebelumnya, pihak kuasa hukum resmi mengajukan permohonan tertulis pada LPSK saat pemeriksaan Baradae di rutan Bareskrim pada Jumat 12 Agustus. Roni menyebut pelindungan ini penting dilakukan karena kliennya adalah saksi kunci kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan Baradae. LPSK menjamin memberikan perlindungan
untuk Baradae selama 24 jam. Sementara itu, perlindungan terhadap Putri Chandrawati ditolak. Dikutip dari tribunnews.com, permohonan Baradae dikabulkan dengan menempatkan penebalan pengawalan. Pengawalan 24 jam guna memastikan kegiatan yang diberikan Baradae selama di Bareskrim Polri. Sebelumnya, LPSK telah memberi perlindungan darurat terhadap Baradae. Perlindungan diberikan selesai melakukan asesmen di Bareskrim Polri sebagai justice kolaborator pada Senin 8 Agustus 2022. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. Maneger menjelaskan perlindungan darurat diberikan LPSK sebagai perwakilan negara. LPSK melihat status Baradae yang menjadi justice kolaborator atau pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum. LPSK menilai status tersangka Baradae sebagai justice kolaborator memiliki resiko yang perlu diantisipasi. Sementara itu, LPSK menyatakan tak bisa memberikan perlindungan kepada istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo berujar keputusan diambil lantaran Polri menyetop penyidikan laporan dugaan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan ini dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Hasto menduga PC memiliki status lain selain korban maupun saksi pelecehan. Hasto meyakini sama seperti keterangan polisi bahwa kasus pelecehan terhadap Putri Chandrawati tak ada. Selain Baradae, orang tuanya pun kini telah dievakuasi ke suatu tempat yang aman, wilayah Manado, Sulawesi Utara. Mereka harus dipindahkan dalam rangka penjagaan. Hal itu dibenarkan pengacara Baradae, Roni Talapesi saat dikonfirmasi Sabtu 13 Agustus. Roni enggan membeberkan keberadaan orang tua Baradae karena untuk menjaga privasi. Tak cuma itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga memutuskan memberikan perlindungan darurat kepada Baradae. Seiring dengan itu, Baradae kini sudah dalam perlindungan LPSK. LPSK pun akan melakukan perlindungan kepada Baradae selama 24 jam penuh di dalam rutan Bareskrim Polri. Bahkan pihaknya sebelumnya juga sudah meminta kepada penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan peningkatan perlindungan kepada Baradae. Polda Metro Jaya memberikan respons mengenai 4 anggotanya yang ditahan karena diduga melakukan pelanggaran etik terkait penyidikan kasus tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan tim Inspektorat Khusus atau ITSUS bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Endra Zulpan menyebut hasil penyelidikan tim ITSUS menjadi pedoman dalam menentukan langkah selanjutnya kepada 4 perwira menengah atau pamen tersebut. Polda Metro Jaya masih menunggu terkait penetapan status keempat perwiranya yang tengah ditahan. Zulpan menyebut hasil pemeriksaan kode etik akan diatensi langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Verdi Limrat. Ia menegaskan Polda Metro Jaya menghormati apapun hasil pemeriksaan terhadap 4 anggotanya. Zulpan berujar pihaknya tak akan menghalangi proses penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya pun akan patuh terhadap perintah. Zulpan mengungkap belum ada pergantian 4 perwira menengah Polda Metro Jaya yang ditahan. Saat ini, kegiatan operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum sementara dipimpin oleh Kepala Unit atau Kanit yang paling senior. Diketahui kasus pembunuhan Brigadir C turut menyeret 4 perwira menengah di Polda Metro Jaya. Keempat pamen itu saat ini ditahan di tempat khusus atau Patsus Biro Provos Mabes Polri.
Anggota Polri yang diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J terus bertambah. Kali ini giliran 4 perwira menengah dari Polda Metro Jaya yang ditahan di Provos Mabes Polri. Informasi tersebut disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Sabtu 13 Juli. Pihaknya menahan 4 perwira menengah setelah tim khusus melakukan gelar perkara. Mereka diduga telah melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, keempat perwira tersebut berasal dari personel Resmob hingga Jatanras. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Susen. Yang kedua, Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah. Yang ketiga, Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto. Sementara yang keempat, Kanit 2 Jatanras Polda Metro Jaya Kompol Abdul Rohim. Total ada 16 orang yang telah ditahan di tempat khusus di Makobrimob Polri ataupun Provos Mabes Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut melakukan bersih-bersih di lingkungan institusi Polri. Pasalnya banyak anggota Polri yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Personel yang paling banyak diperiksa berasal dari Propam Polri. Sementara itu sisanya berasal dari Bareskrim hingga Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini Polri telah menetapkan 4 tersangka yakni Irjen Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan KM. Para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Kejaksaan Agung menunjuk 30 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Adapun dalam pembunuhan tersebut yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Selain Sambo, 3 orang lainnya juga turut menjadi tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana membenarkan informasi tersebut. Penunjukan 30 jaksa itu dilakukan menyusul diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Bareskrim Polri. Ketut menjelaskan SPDP tersebut atas nama 4 tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM. Dikutip dari tribunnews.com, SPDP juga telah masuk ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ketut menegaskan bahwa Kejagung akan bersikap profesional dalam mengusut perkara ini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain Sambo, asisten rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf juga turut menjadi tersangka. Keduanya menyusul Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal yang sudah lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan peran 4 tersangka dalam kasus ini. Agus mengatakan Barada Richard Eliezer atau Baradae berperan dalam menembak Brigadir J. Kemudian tersangka Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf ikut membantu dan menyaksikan peristiwa penembakan. Sementara Irjen Verdi Sambo menyuruh Baradae melakukan penembakan dan merancang skenario seolah-olah terjadi baku tembak di rumah dinasnya. Para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.
Putri Chandrawati terancam dijerat pidana atas perbuatannya membuat laporan polisi yang diduga palsu. Istri Ferdi Sambo tersebut diduga telah bohong terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya diketahui istri Sambo menuding Brigadir J telah melakukan tindak pidana kejahatan, yakni terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa atau kekerasan seksual. Hal itu lantaran dalam proses penyidikan, penyidik Barreskrim Polri tidak menemukan tindak pidana dari laporan Putri Chandrawati tersebut. Dengan kata lain, hasil penyidikan mengatakan Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Selain kasus dugaan pelecehan seksual, Brigadir J pun juga dilaporkan seorang anggota polisi bernama Bribtu Martin Gabe. Ia melaporkan Brigadir J atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Hingga kini kasus yang jadi bahasan publik ini masih terus didalami untuk mengetahui jelas apa peristiwa sebenarnya. Bayangkara 2 Richard Eliezer alias Baradae mengaku pernah disodori uang sebesar 1 miliar rupiah oleh Irjen Ferdi Sambo dan istrinya. Uang tersebut dijanjikan kepada Baradae agar tutup mulut dan tidak membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara pada Sabtu 13 Agustus. Deolipa berujar setelah insiden penembakan terjadi, Baradae dipanggil oleh Ferdi Sambo dan istrinya untuk menunjukkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Dia dipanggil bersama 2 tersangka lainnya, yakni Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya sama-sama diiming-imingi uang tutup mulut dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Rencana semula uang tutup mulut akan diberikan Sambo setelah kasus berdasarkan kronologi tembak-menembak sudah dalam tahap SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan. Dengan terbitnya SP3, maka proses pidana terhadap perkara tersebut tidak akan dilanjutkan lagi. Namun faktanya rencana itu gagal dan semua rencana Sambo terbongkar. Artinya para tersangka termasuk Baradae belum mendapatkan uang yang dijanjikan Ferdi Sambo dan istri. Deolipa tak menjelaskan secara detail bagaimana sikap kliennya saat diimingi uang tersebut. Namun yang pasti Baradae masih sangat tertekan karena telah membunuh rekannya sendiri. Terlebih orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut adalah atasan yang selama ini ia jaga. Diungkapkan Deolipa bahwa Baradae baru mulai merasa tenang setelah berdoa kepada Tuhan dan bertemu orang tuanya. Saat ini Baradae masih menjalani masa penahanan di rutan Barreskrim Polri. Ia telah mendapat perlindungan darurat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya akan melindungi Baradae selama 24 jam penuh di dalam rutan. Hal ini bertujuan agar Baradae terhindar dari pengaruh atau ancaman luar yang dapat mengganggu proses penyidikan. Diharapkan Baradae dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya sampai nanti di pengadilan. 1 miliar diiming-iming oleh Ferdi Sambo dan Putri. Ini suruh pegang sini. Kepada si Baradae. Itu tapi setelah dia nggak ada setelah baku atur skenario pertama udah mulai aman, dipanggil lah si Baradae, si Kuat sama si RR. Ada 3 ya, Saguling. Nggak tahu saya. Pokoknya ketemu geng Sambo sama Putri itu kemudian menjanjikan uang 1 miliar kepada Richard, 500 juta kepada Kuat, dan 500 juta kepada Ricky, RR, dalam bentuk dolar. Lu pada ya, ini bahasa Betawi dulu ya. Lu pada ya, nanti gua kasih ya, tapi nanti ya aman dulu. Setelah lu SP3 ini aman, nggak bunyi-bunyi lagi suara-suara di sana, udah aman lah, dijagain sama para gangster. Jaga para gangster udah aman, ya udah, lu nanti gua kasih dolar, oke? Sama kayak waktu si Sambo ngasih amplop ke LPSK, kira-kira begitulah ya. Tapi kalau itu langsung dikasih, tapi LPSK kan pinter. Coba kalau dikasih, belok semua LPSK tuh. Jadi nominal 1 miliar ini bukan sebelum kejadian itu? Bukan, setelah kejadian, berarti setelah tidak memotivasi si tidak, melakukan? setelah ada skenario pertama itulah yang tembak-menembak itu, barulah cerita itu tentang pembagian iming-iming. Iming-iming itu sama kayak janji. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. LPSK menanggapi kejadian pemberian MAP berisi 2 amplop dari staf Irjen Ferdi Sambo kepada 2 stafnya.
Pemberian pada 13 Juli lalu itu diberikan di kantor Kadif Propam sewaktu Sambo masih aktif dalam jabatannya. Peristiwa pemberian amplop itu terjadi beberapa hari setelah kabar kasus pembunuhan Brigadir J mencuat. Diinformasikan bahwa perasaan kaget dan syok saat staf diberikan amplop tersebut. Sehingga staf tersebut tidak menanyakan lebih detail tujuan pemberian amplop coklat itu. Tidak diketahui pasti isi kedua amplop tersebut karena staf LPSK menolaknya. Namun, staf Irjen Verdi Sambo yang memberikan penyampaikan dengan bahasa titipan dari Bapak. Upaya pemberian untuk memohon perlindungan kepada pihaknya bukan pertama kali terjadi dan selalu ditolak demi menjaga integritas. Saat kejadian, staf LPSK mengaku langsung menolak dan melaporkan ke Menko Polhukam Mahfud MD. Terungkap bocoran perintah diduga Jenderal di Mabes Polri yang membuat dua pengacara Baradae dicabut kuasanya. Hal tersebut disampaikan oleh Deo Lipa selaku mantan kuasa hukum Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia menyebut adanya intervensi yang diterima Baradae hingga harus mencabut kuasanya kepada Deo Lipa dan Burhanuddin. Hal itu terlihat dari adanya sederet kejanggalan dalam surat kuasa Baradae. Ia mengatakan pesan itu merupakan imbauan dari sosok jenderal yang diteruskan oleh sumber yang ada di kepolisian. Ia pun mengaku tidak tahu sosok jenderal yang mengirimkan pesan tersebut. Ia pun meyakini bahwa itu adalah pesan yang langsung dikirimkan sosok jenderal tersebut. Pesan tersebut berisi perintah mencabut kuasa pengacara Baradae. Pencabutan beralasan lantaran pengacara Baradae dianggap tak menurut. Setelah dicabut kuasanya sebagai pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae, Deo Lipa Yumara melontarkan sejumlah nyanyiannya. Deo Lipa menduga dalam pembuatan surat tersebut ada intervensi dari pihak lain, bahkan menyinggung sosok jenderal. Tanya itu, Deo Lipa bahkan berencana untuk mengajukan gugatan terhadap Baradae. Nyanyian Deo Lipa Yumara ini disampaikannya kepada awak media pada Sabtu 13 Agustus. Dilansir oleh Tribunnews, Deo Lipa mengaku dirinya dengan mantan kliennya memiliki kode tersendiri dalam penulisan surat. Dalam surat pencabutan kuasa yang beredar, Deo Lipa meyakini ada kode tersembunyi yang disampaikan Baradae kepadanya, yakni soal campur tangan pihak lain yang menginginkan dirinya tak lagi jadi kuasa hukum Baradae. Deo Lipa menjelaskan kode yang dimaksud, yakni harus membubuhkan tanggal dan jam dibuatnya pernyataan. Ia juga meminta Baradae untuk membuat surat dengan tulisan tangan. Menurut Deo Lipa, kode-kode tersebut disepakatinya saat pertama kali bertemu dengan Richard. Masih dikatakannya, kode tersebut juga harus tercantum untuk surat yang bermaterai. Dalam kesempatan yang sama, pria yang akrab disapa Olive ini juga menyinggung sosok jenderal terkait surat ini. Disebutkan olehnya, sosok jenderal tersebut tak suka dirinya dan Muhammad Burhanuddin bicara terlalu banyak di media dan mengancam akan mencabut kuasanya. Olive juga menunjukkan pesan WhatsApp yang dikirim oleh sosok jenderal tersebut. Saat ditanya terkait sosok yang dimaksud, Olive mengaku tak mengetahuinya persis, namun ia yakin orang yang dimaksud adalah jenderal berdasarkan pesan tersebut. Pengacara nyantrik ini mengatakan pesan WhatsApp ini didapatkannya langsung dari sumber yang berada di kepolisian. Lebih lanjut, Deo Lipa berencana untuk menggugat pencabutan surat kuasa tersebut. Gugatan ini ditujukan kepada sejumlah pihak termasuk mantan kliennya, Baradae. Tapi nyanyian kode ini bercerita tentang bagaimana saya waktu dengan Baradae ketika kita tandakan kuasa atau tandakan surat-surat lah, saya bicara sama Baradae, ini ya, kita main nyanyian kode ya, lu bikin di surat itu kan kita sama-sama tahu ya, lu orang dalam, minus lu bukan siapa-siapa, tapi gue orang dalam, tapi bukan siapa-siapa ya. Nyanyian kode itu adalah setiap lu tanda tangan surat atau apapun juga, atau BAP baru juga, atau kalau surat ya, terutama kalau BAP nggak mungkin kan, nggak boleh ada. Setiap lu tanda tangan surat lu harus tulis tanggal. Deo Lipa Yumara belak-belakan soal pencabutan kuasa atas pendampingan hukum terhadap Baradae. Terkait hal tersebut, Deo Lipa Yumara angkat suara. Ia mengatakan dirinya dan Baradae sudah saling mengetahui bahwa ada kode tersendiri di antara mereka. Kode itu disampaikan hingga disepakatinya dengan Baradae pada saat dirinya pertama kali bertemu dengan ex-kliennya itu. Ketika menandatangani surat atau pernyataan tertulis apapun, haruslah dibubuhkan kode tertentu, yakni tanggal dan jam dibuatnya pernyataan itu.
Ia juga meminta kepada Baradae agar dalam membuat surat pernyataan harus dalam bentuk tulis tangan, termasuk tanda tangan, jam, dan tanggal pembuatan. Deolipa pun mengungkap ada chat yang diduga terkait dengan pencabutan dirinya menjadi kuasa hukum Baradae. Pesan itu merupakan imbauan dari sosok jenderal yang diteruskan oleh sumber yang ada di kepolisian. Ia pun mengaku tidak tahu sosok jenderal yang mengirimkan pesan tersebut. Pengacara Deolipa Yumara akhirnya buka suara soal penyebab dirinya dicabut kuasa untuk menjadi pengacara Barada Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Deolipa Yumara dalam konferensi pers terbarunya pada Sabtu 13 Agustus hari ini. Ia juga menunjukkan chat dari pihak kepolisian mengenai alasan pencabutan kuasa tersebut. Ditemui di kediamannya di Depok pada Sabtu 13 Agustus, Deolipa Yumara menuturkan bahwa petinggi di Bareskrim meminta agar dirinya dan Muhammad Burhanuddin mundur secara sukarela sebagai pengacara Baradae. Deolipa mengaku ia sempat diminta mengundurkan diri menjadi pengacara namun menolak. Meski begitu, ia enggan membeberkan identitas pejabat tinggi Polri tersebut yang menemuinya. Deolipa mengungkapkan bahwa petinggi Bareskrim itu memintanya mundur secara sukarela sebagai pengacara Barada Eliezer. Sambil menunjukkan isi percakapan tersebut, Deolipa dianggap berbicara terlalu banyak pada publik terkait materi kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Deolipa dan Burhanuddin diketahui disentil oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Ia menganggap bahwa Deolipa dan Burhanuddin sudah membuat statement seolah pengakuan jujur Baradae adalah hasil kerja keras mereka. Kabareskrim menilai pengakuan jujur Baradae adalah hasil dan upaya pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan juga tim sus Polri. Tim khusus yang bertugas membongkar peristiwa tersebut sengaja mendatangkan orang tua Baradae. Langkah itu diambil tim sus untuk menyadarkan Baradae agar bersedia jujur. Siap saudaraku, tadi online, diteruskan. Di dua pihak Baradae itu ngomong terlalu banyak masuk ke materi. Nah, saya jeda dulu, itu banyak. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK akhirnya memberikan pelindungan darurat pada Barada Richard Eliezer alias Baradae. Pelindungan darurat ini diberikan terkait dengan permohonan justice kolaborator. Terkait hal tersebut, LPSK menjamin keamanan Baradae selama 24 jam. Dikutip dari Tribun News, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo memastikan akan memberi penebalan pelindungan pada Baradae di rutan Bareskrim. Pelindungan darurat ini sembari menunggu rapat paripurna untuk keputusan pelindungan secara formal. LPSK menempatkan tenaga pengawalan selama 24 jam di rutan Bareskrim. Hasto menyebut sebelumnya pihak LPSK sudah meminta Bareskrim untuk meningkatkan pelindungan pada Baradae. Dengan adanya pengawalan ini, maka LPSK bisa memantau peristiwa yang dialami oleh Baradae. Selain Baradae, keluarganya di Manado, Sulawesi Utara juga mendapat pelindungan. Pengacara Baradae, Roni Talapesi, mengungkapkan saat ini orang tua Baradae dievakuasi ke suatu tempat yang dirahasiakan. Di sisi lain, Roni tak merinci ancaman yang diterima oleh kliennya dan keluarga. Pelindungan ini dipastikan akan dilakukan hingga proses persidangan. Sebelumnya, pihak kuasa hukum resmi mengajukan permohonan tertulis pada LPSK saat pemeriksaan Baradae di rutan Bareskrim pada Jumat 12 Agustus. Roni menyebut pelindungan ini penting dilakukan karena kliennya adalah saksi kunci kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan Baradae. LPSK menjamin memberikan perlindungan untuk Baradae selama 24 jam. Sementara itu, perlindungan terhadap Putri Chandrawati ditolak. Dikutip dari tribunnews.com, permohonan Baradae dikabulkan dengan menempatkan penebalan pengawalan. Pengawalan 24 jam guna memastikan kegiatan yang diberikan Baradae selama di Bareskrim Polri. Sebelumnya, LPSK telah memberi perlindungan darurat terhadap Baradae. Perlindungan diberikan selesai melakukan asesmen di Bareskrim Polri sebagai justice kolaborator pada Senin 8 Agustus 2022. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. Maneger menjelaskan perlindungan darurat diberikan LPSK sebagai perwakilan negara. LPSK melihat status Baradae yang menjadi justice kolaborator atau pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum. LPSK menilai status tersangka Baradae sebagai justice kolaborator memiliki resiko yang perlu diantisipasi. Sementara itu, LPSK menyatakan tak bisa memberikan perlindungan kepada istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo berujar keputusan diambil lantaran Polri menyetop penyidikan laporan dugaan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan ini dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Hasto menduga PC memiliki status lain selain korban maupun saksi pelecehan. Hasto meyakini sama seperti keterangan polisi bahwa kasus pelecehan terhadap Putri Chandrawati tak ada. Selain Baradae, orang tuanya pun kini telah dievakuasi ke suatu tempat yang aman, wilayah Manado, Sulawesi Utara. Mereka harus dipindahkan dalam rangka penjagaan. Hal itu dibenarkan pengacara Baradae, Roni Talapesi saat dikonfirmasi Sabtu 13 Agustus. Roni enggan membeberkan keberadaan orang tua Baradae karena untuk menjaga privasi. Tak cuma itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga memutuskan memberikan perlindungan darurat kepada Baradae. Seiring dengan itu, Baradae kini sudah dalam perlindungan LPSK. LPSK pun akan melakukan perlindungan kepada Baradae selama 24 jam penuh di dalam rutan Bareskrim Polri. Bahkan pihaknya sebelumnya juga sudah meminta kepada penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan peningkatan perlindungan kepada Baradae. Polda Metro Jaya memberikan respons mengenai 4 anggotanya yang ditahan karena diduga melakukan pelanggaran etik terkait penyidikan kasus tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan tim Inspektorat Khusus atau ITSUS bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Endra Zulpan menyebut hasil penyelidikan tim ITSUS menjadi pedoman dalam menentukan langkah selanjutnya kepada 4 perwira menengah atau pamen tersebut. Polda Metro Jaya masih menunggu terkait penetapan status keempat perwiranya yang tengah ditahan. Zulpan menyebut hasil pemeriksaan kode etik akan diatensi langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Verdi Limrat. Ia menegaskan Polda Metro Jaya menghormati apapun hasil pemeriksaan terhadap 4 anggotanya. Zulpan berujar pihaknya tak akan menghalangi proses penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya pun akan patuh terhadap perintah. Zulpan mengungkap belum ada pergantian 4 perwira menengah Polda Metro Jaya yang ditahan. Saat ini, kegiatan operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum sementara dipimpin oleh Kepala Unit atau Kanit yang paling senior. Diketahui kasus pembunuhan Brigadir C turut menyeret 4 perwira menengah di Polda Metro Jaya. Keempat pamen itu saat ini ditahan di tempat khusus atau Patsus Biro Provos Mabes Polri.
Anggota Polri yang diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J terus bertambah. Kali ini giliran 4 perwira menengah dari Polda Metro Jaya yang ditahan di Provos Mabes Polri. Informasi tersebut disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Sabtu 13 Juli. Pihaknya menahan 4 perwira menengah setelah tim khusus melakukan gelar perkara. Mereka diduga telah melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, keempat perwira tersebut berasal dari personel Resmob hingga Jatanras. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Susen. Yang kedua, Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah. Yang ketiga, Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto. Sementara yang keempat, Kanit 2 Jatanras Polda Metro Jaya Kompol Abdul Rohim. Total ada 16 orang yang telah ditahan di tempat khusus di Makobrimob Polri ataupun Provos Mabes Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut melakukan bersih-bersih di lingkungan institusi Polri. Pasalnya banyak anggota Polri yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Personel yang paling banyak diperiksa berasal dari Propam Polri. Sementara itu sisanya berasal dari Bareskrim hingga Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 4 tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan KM. Para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Kejaksaan Agung menunjuk 30 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Adapun dalam pembunuhan tersebut yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Selain Sambo, 3 orang lainnya juga turut menjadi tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana membenarkan informasi tersebut. Penunjukan 30 jaksa itu dilakukan menyusul diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Bareskrim Polri. Ketut menjelaskan SPDP tersebut atas nama 4 tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM. Dikutip dari tribunnews.com, SPDP juga telah masuk ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ketut menegaskan bahwa Kejagung akan bersikap profesional dalam mengusut perkara ini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain Sambo, asisten rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf juga turut menjadi tersangka. Keduanya menyusul Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal yang sudah lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan peran 4 tersangka dalam kasus ini. Agus mengatakan Barada Richard Eliezer atau Baradae berperan dalam menembak Brigadir J. Kemudian tersangka Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf ikut membantu dan menyaksikan peristiwa penembakan. Sementara Irjen Verdi Sambo menyuruh Baradae melakukan penembakan dan merancang skenario seolah-olah terjadi baku tembak di rumah dinasnya. Para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.
Putri Chandrawati terancam dijerat pidana atas perbuatannya membuat laporan polisi yang diduga palsu. Istri Ferdi Sambo tersebut diduga telah bohong terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya diketahui istri Sambo menuding Brigadir J telah melakukan tindak pidana kejahatan, yakni terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa atau kekerasan seksual. Hal itu lantaran dalam proses penyidikan, penyidik Barreskrim Polri tidak menemukan tindak pidana dari laporan Putri Chandrawati tersebut. Dengan kata lain, hasil penyidikan mengatakan Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Selain kasus dugaan pelecehan seksual, Brigadir J pun juga dilaporkan seorang anggota polisi bernama Bribtu Martin Gabe. Ia melaporkan Brigadir J atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Hingga kini kasus yang jadi bahasan publik ini masih terus didalami untuk mengetahui jelas apa peristiwa sebenarnya. Bayangkara 2 Richard Eliezer alias Baradae mengaku pernah disodori uang sebesar 1 miliar rupiah oleh Irjen Ferdi Sambo dan istrinya. Uang tersebut dijanjikan kepada Baradae agar tutup mulut dan tidak membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara pada Sabtu 13 Agustus. Deolipa berujar setelah insiden penembakan terjadi, Baradae dipanggil oleh Ferdi Sambo dan istrinya untuk menunjukkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Dia dipanggil bersama 2 tersangka lainnya, yakni Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya sama-sama diimingi uang tutup mulut dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Rencana semula uang tutup mulut akan diberikan Sambo setelah kasus berdasarkan kronologi tembak-menembak sudah dalam tahap SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan. Dengan terbitnya SP3, maka proses pidana terhadap perkara tersebut tidak akan dilanjutkan lagi. Namun faktanya rencana itu gagal dan semua rencana Sambo terbongkar. Artinya para tersangka termasuk Baradae belum mendapatkan uang yang dijanjikan Ferdi Sambo dan istri. Deolipa tak menjelaskan secara detail bagaimana sikap kliennya saat diimingi uang tersebut. Namun yang pasti Baradae masih sangat tertekan karena telah membunuh rekannya sendiri. Terlebih orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut adalah atasan yang selama ini ia jaga. Diungkapkan Deolipa bahwa Baradae baru mulai merasa tenang setelah berdoa kepada Tuhan dan bertemu orang tuanya. Saat ini Baradae masih menjalani masa penahanan di rutan Barreskrim Polri. Ia telah mendapat perlindungan darurat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya akan melindungi Baradae selama 24 jam penuh di dalam rutan. Hal ini bertujuan agar Baradae terhindar dari pengaruh atau ancaman luar yang dapat mengganggu proses penyidikan. Diharapkan Baradae dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya sampai nanti di pengadilan. 1 miliar diiming-iming oleh Ferdi Sambo dan Putri. Ini sudah pegang sini. Kepada si Baradae. Itu tapi setelah kejadian setelah baku-atur skenario pertama udah mulai aman, panggil lah si Baradae, si Kuat sama si RR. Ada 3 ya, Saguling. Nggak tahu saya. Pokoknya ketemu geng Sambo sama Putri itu kemudian menjanjikan uang 1 miliar kepada Richard, 500 juta kepada Kuat, dan 500 juta kepada Ricky, RR, dalam bentuk dolar. Lu pada ya, ini bahasa Betawi dulu ya. Lu pada ya, nanti gua kasih ya, tapi nanti biar aman dulu. Setelah lu SP3 ini aman, nggak bunyi-bunyi lagi suara-suara di mana, udah aman lah, dijagain sama para gangster. Jaga para gangster udah aman, ya udah, lu nanti gua kasih dolar, oke? Sama kayak waktu si Sambo ngasih amplop ke LPSK, kira-kira begitulah ya. Tapi kalau itu langsung dikasih, tapi LPSK kan pinter. Coba kalau dikasih, belok semua LPSK tuh. Jadi nominal 1 miliar ini bukan sebelum kejadian itu? Bukan, setelah kejadian. Berarti setelah tidak memotivasi si tidak, melakukan? setelah ada skenario pertama itulah, yang tembak-menembak itu, barulah cerita itu tentang pembagian iming-iming. Iming-iming itu sama kayak janji. LPSK menanggapi kejadian pemberian map berisi 2 amplop dari staf Irjen Ferdi Sambo kepada 2 stafnya. Pemberian pada 13 Juli lalu itu diberikan di kantor Kadif Propam sewaktu Sambo masih aktif dalam jabatannya. Peristiwa pemberian amplop itu terjadi beberapa hari setelah kabar kasus pembunuhan Brigadir J mencuat.
diinformasikan bahwa perasaan kaget dan syok saat staf diberikan amplop tersebut. Sehingga staf tersebut tidak menanyakan lebih detail tujuan pemberian amplop coklat itu. Tidak diketahui pasti isi kedua amplop tersebut karena staf LPSK menolaknya. Namun, staf Irjen Verdi Sambo yang memberikan penyampaikan dengan bahasa titipan dari Bapak. Upaya pemberian untuk memohon perlindungan kepada pihaknya bukan pertama kali terjadi dan selalu ditolak demi menjaga integritas. Saat kejadian, staf LPSK mengaku langsung menolak dan melaporkan ke Menko Polhukam Mahfud MD. Terungkap bocoran perintah diduga Jenderal di Mabes Polri yang membuat dua pengacara Baradae dicabut kuasanya. Hal tersebut disampaikan oleh Deo Lipa selaku mantan kuasa hukum Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia menyebut adanya intervensi yang diterima Baradae hingga harus mencabut kuasanya kepada Deo Lipa dan Burhanuddin. Hal itu terlihat dari adanya sederet kejanggalan dalam surat kuasa Baradae. Dia mengatakan pesan itu merupakan imbauan dari sosok jenderal yang diteruskan oleh sumber yang ada di kepolisian. Ia pun mengaku tidak tahu sosok jenderal yang mengirimkan pesan tersebut. Ia pun meyakini bahwa itu adalah pesan yang langsung dikirimkan sosok jenderal tersebut. Pesan tersebut berisi perintah mencabut kuasa pengacara Baradae. Pencabutan beralasan lantaran pengacara Baradae dianggap tak menurut. Setelah dicabut kuasanya sebagai pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae, Deo Lipa Yumara melontarkan sejumlah nyanyiannya. Deo Lipa menduga dalam pembuatan surat tersebut ada intervensi dari pihak lain, bahkan menyinggung sosok jenderal. Tanya itu, Deo Lipa bahkan berencana untuk mengajukan gugatan terhadap Baradae. Nyanyian Deo Lipa Yumara ini disampaikannya kepada awak media pada Sabtu 13 Agustus. Dilansir oleh Tribun News, Deo Lipa mengaku dirinya dengan mantan kliennya memiliki kode tersendiri dalam penulisan surat. Dalam surat pencabutan kuasa yang beredar, Deo Lipa meyakini ada kode tersembunyi yang disampaikan Baradae kepadanya, yakni soal campur tangan pihak lain yang menginginkan dirinya tak lagi jadi kuasa hukum Baradae. Deo Lipa menjelaskan kode yang dimaksud yakni harus membubuhkan tanggal dan jam dibuatnya pernyataan. Ia juga meminta Baradae untuk membuat surat dengan tulisan tangan. Menurut Deo Lipa, kode-kode tersebut disepakatinya saat pertama kali bertemu dengan Richard. Masih dikatakannya, kode tersebut juga harus tercantum untuk surat yang bermaterai. Dalam kesempatan yang sama, pria yang akrab disapa Olive ini juga menyinggung sosok jenderal terkait surat ini. Disebutkan olehnya, sosok jenderal tersebut tak suka dirinya dan Muhammad Burhanuddin bicara terlalu banyak di media dan mengancam akan mencabut kuasanya. Olive juga menunjukkan pesan WhatsApp yang dikirim oleh sosok jenderal tersebut. Saat ditanya terkait sosok yang dimaksud, Olive mengaku tak mengetahuinya persis, namun ia yakin orang yang dimaksud adalah jenderal berdasarkan pesan tersebut. Pengacara yang terkini mengatakan pesan WhatsApp ini didapatkannya langsung dari sumber yang berada di kepolisian. Lebih lanjut, Deo Lipa berencana untuk menggugat pencabutan surat kuasa tersebut. Gugatan ini ditujukan kepada sejumlah pihak termasuk mantan kliennya, Baradae. Tapi nyanyian kode ini bercerita tentang bagaimana saya waktu dengan Baradae ketika kita tandakan kuasa atau tandakan surat-surat lah, saya bicara sama Baradae, ini ya, kita main nyanyian kode ya, lu bikin di surat itu kan kita sama-sama tahu ya, lu orang dalam, lu bukan siapa-siapa, tapi gue orang dalam, tapi bukan siapa-siapa ya. Nyanyian kode itu adalah setiap lu tanda tangan surat atau apapun juga, atau BAP baru juga, atau kalau surat ya, terutama kalau BAP nggak mungkin kan, nggak boleh ada. Setiap lu tanda tangan surat, lu harus tulis tanggal. Deo Lipa Yumara belak-belakan soal pencabutan kuasa atas pendampingan hukum terhadap Baradae. Terkait hal tersebut, Deo Lipa Yumara angkat suara. Ia mengatakan dirinya dan Baradae sudah saling mengetahui bahwa ada kode tersendiri di antara mereka. Kode itu disampaikan hingga disepakatinya dengan Baradae pada saat dirinya pertama kali bertemu dengan ex-kliennya itu. Ketika menandatangani surat atau pernyataan tertulis apapun, haruslah dibubuhkan kode tertentu, yakni tanggal dan jam dibuatnya pernyataan itu. Ia juga meminta kepada Baradae agar dalam membuat surat pernyataan harus dalam bentuk tulis tangan, termasuk tanda tangan, jam, dan tanggal pembuatan. Deo Lipa pun mengungkap ada chat yang diduga terkait dengan pencabutan dirinya menjadi kuasa hukum Baradae. Pesan itu merupakan imbauan dari sosok jenderal yang diteruskan oleh sumber yang ada di kepolisian. Ia pun mengaku tidak tahu sosok jenderal yang mengirimkan pesan tersebut.
Pengacara Deolipa Yumara akhirnya buka suara soal penyebab dirinya dicabut kuasa untuk menjadi pengacara Barada Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Deolipa Yumara dalam konferensi pers terbarunya pada Sabtu 13 Agustus hari ini. Ia juga menunjukkan chat dari pihak kepolisian mengenai alasan pencabutan kuasa tersebut. Ditemui di kediamannya di Depok pada Sabtu 13 Agustus, Deolipa Yumara menuturkan bahwa petinggi di Bareskrim meminta agar dirinya dan Muhammad Burhanuddin mundur secara sukarela sebagai pengacara Baradae. Deolipa mengaku ia sempat diminta mengundurkan diri menjadi pengacara namun menolak. Meski begitu, ia enggan membeberkan identitas pejabat tinggi Polri tersebut yang menemuinya. Deolipa mengungkapkan bahwa petinggi Bareskrim itu memintanya mundur secara sukarela sebagai pengacara Barada Eliezer. Sambil menunjukkan isi percakapan tersebut, Deolipa dianggap berbicara terlalu banyak pada publik terkait materi kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Deolipa dan Burhanuddin diketahui disentil oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Ia menganggap bahwa Deolipa dan Burhanuddin sudah membuat statement seolah pengakuan jujur Baradae adalah hasil kerja keras mereka. Kabareskrim menilai pengakuan jujur Baradae adalah hasil dan upaya pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan juga tim sus Polri. Tim khusus yang bertugas membongkar peristiwa tersebut sengaja mendatangkan orang tua Baradae. Langkah itu diambil tim sus untuk menyadarkan Baradae agar bersedia jujur. Siap saudaraku, tadi online, diteruskan. Di 2 PH Baradae itu ngomong terlalu banyak masuk ke materi. Nah, saya jeda dulu, antum banyak. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK akhirnya memberikan pelindungan darurat pada Barada Richard Eliezer alias Baradae. Pelindungan darurat ini diberikan terkait dengan permohonan justice kolaborator. Terkait hal tersebut, LPSK menjamin keamanan Baradae selama 24 jam. Dikutip dari Tribun News, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo memastikan akan memberi penebalan pelindungan pada Baradae di rutan Bareskrim. Pelindungan darurat ini sembari menunggu rapat paripurna untuk keputusan pelindungan secara formal. LPSK menempatkan tenaga pengawalan selama 24 jam di rutan Bareskrim. Hasto menyebut sebelumnya pihak LPSK sudah meminta Bareskrim untuk meningkatkan pelindungan pada Baradae. Dengan adanya pengawalan ini, maka LPSK bisa memantau peristiwa yang dialami oleh Baradae. Selain Baradae, keluarganya di Manado, Sulawesi Utara juga mendapat pelindungan. Pengacara Baradae, Roni Talapesi, mengungkapkan saat ini orang tua Baradae dievakuasi ke suatu tempat yang dirahasiakan. Di sisi lain, Roni tak merinci ancaman yang diterima oleh kliennya dan keluarga. Pelindungan ini dipastikan akan dilakukan hingga proses persidangan. Sebelumnya, pihak kuasa hukum resmi mengajukan permohonan tertulis pada LPSK saat pemeriksaan Baradae di rutan Bareskrim pada Jumat 12 Agustus. Roni menyebut pelindungan ini penting dilakukan karena kliennya adalah saksi kunci kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan Baradae. LPSK menjamin memberikan perlindungan
untuk Baradae selama 24 jam. Sementara itu, perlindungan terhadap Putri Chandrawati ditolak. Dikutip dari tribunnews.com, permohonan Baradae dikabulkan dengan menempatkan penebalan pengawalan. Pengawalan 24 jam guna memastikan kegiatan yang diberikan Baradae selama di Bareskrim Polri. Sebelumnya, LPSK telah memberi perlindungan darurat terhadap Baradae. Perlindungan diberikan selesai melakukan asesmen di Bareskrim Polri sebagai justice kolaborator pada Senin 8 Agustus 2022. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. Maneger menjelaskan perlindungan darurat diberikan LPSK sebagai perwakilan negara. LPSK melihat status Baradae yang menjadi justice kolaborator atau pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum. LPSK menilai status tersangka Baradae sebagai justice kolaborator memiliki resiko yang perlu diantisipasi. Sementara itu, LPSK menyatakan tak bisa memberikan perlindungan kepada istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo berujar keputusan diambil lantaran Polri menyetop penyidikan laporan dugaan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan ini dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Hasto menduga PC memiliki status lain selain korban maupun saksi pelecehan. Hasto meyakini sama seperti keterangan polisi bahwa kasus pelecehan terhadap Putri Chandrawati tak ada. Selain Baradae, orang tuanya pun kini telah dievakuasi ke suatu tempat yang aman, wilayah Manado, Sulawesi Utara. Mereka harus dipindahkan dalam rangka penjagaan. Hal itu dibenarkan pengacara Baradae, Roni Talapesi saat dikonfirmasi Sabtu 13 Agustus. Roni enggan membeberkan keberadaan orang tua Baradae karena untuk menjaga privasi. Tak cuma itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga memutuskan memberikan perlindungan darurat kepada Baradae. Seiring dengan itu, Baradae kini sudah dalam perlindungan LPSK. LPSK pun akan melakukan perlindungan kepada Baradae selama 24 jam penuh di dalam rutan Bareskrim Polri. Bahkan pihaknya sebelumnya juga sudah meminta kepada penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan peningkatan perlindungan kepada Baradae. Polda Metro Jaya memberikan respons mengenai 4 anggotanya yang ditahan karena diduga melakukan pelanggaran etik terkait penyidikan kasus tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan tim Inspektorat Khusus atau ITSUS bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kombes Endra Zulpan menyebut hasil penyelidikan tim ITSUS menjadi pedoman dalam menentukan langkah selanjutnya kepada 4 perwira menengah atau pamen tersebut. Polda Metro Jaya masih menunggu terkait penetapan status keempat perwiranya yang tengah ditahan. Zulpan menyebut hasil pemeriksaan kode etik akan diatensi langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Veldi Limrat. Ia menegaskan Polda Metro Jaya menghormati apapun hasil pemeriksaan terhadap 4 anggotanya. Zulpan berujar pihaknya tak akan menghalangi proses penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya pun akan patuh terhadap perintah. Zulpan mengungkap belum ada pergantian 4 perwira menengah Polda Metro Jaya yang ditahan. Saat ini, kegiatan operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum sementara dipimpin oleh Kepala Unit atau Kanit yang paling senior. Diketahui kasus pembunuhan Brigadir J turut menyeret 4 perwira menengah di Polda Metro Jaya. Keempat pamen itu saat ini ditahan di tempat khusus atau Patsus Biro Provos Mabes Polri.
Anggota Polri yang diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J terus bertambah. Kali ini giliran 4 perwira menengah dari Polda Metro Jaya yang ditahan di Provos Mabes Polri. Informasi tersebut disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Sabtu 13 Juli. Pihaknya menahan 4 perwira menengah setelah tim khusus melakukan gelar perkara. Mereka diduga telah melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, keempat perwira tersebut berasal dari personel Resmob hingga Jatanras. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Susen. Yang kedua, Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah. Yang ketiga, Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto. Sementara yang keempat, Kanit 2 Jatanras Polda Metro Jaya Kompol Abdul Rohim. Total ada 16 orang yang telah ditahan di tempat khusus di Makobrimob Polri ataupun Provos Mabes Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut melakukan bersih-bersih di lingkungan institusi Polri. Pasalnya banyak anggota Polri yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Personel yang paling banyak diperiksa berasal dari Propam Polri. Sementara itu sisanya berasal dari Bareskrim hingga Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini Polri telah menetapkan 4 tersangka yakni Irjen Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan KM. Para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Kejaksaan Agung menunjuk 30 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Adapun dalam pembunuhan tersebut yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Selain Sambo, 3 orang lainnya juga turut menjadi tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana membenarkan informasi tersebut. Penunjukan 30 jaksa itu dilakukan menyusul diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Bareskrim Polri. Ketut menjelaskan SPDP tersebut atas nama 4 tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM. Dikutip dari tribunnews.com, SPDP juga telah masuk ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ketut menegaskan bahwa Kejagung akan bersikap profesional dalam mengusut perkara ini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain Sambo, asisten rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf juga turut menjadi tersangka. Keduanya menyusul Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal yang sudah lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan peran 4 tersangka dalam kasus ini. Agus mengatakan Barada Richard Eliezer atau Baradae berperan dalam menembak Brigadir J. Kemudian tersangka Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf ikut membantu dan menyaksikan peristiwa penembakan. Sementara Irjen Verdi Sambo menyuruh Baradae melakukan penembakan dan merancang skenario seolah-olah terjadi baku tembak di rumah dinasnya. Para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.
Putri Chandrawati terancam dijerat pidana atas perbuatannya membuat laporan polisi yang diduga palsu. Istri Ferdi Sambo tersebut diduga telah bohong terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya diketahui istri Sambo menuding Brigadir J telah melakukan tindak pidana kejahatan, yakni terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa atau kekerasan seksual. Hal itu lantaran dalam proses penyidikan, penyidik Barreskrim Polri tidak menemukan tindak pidana dari laporan Putri Chandrawati tersebut. Dengan kata lain, hasil penyidikan mengatakan Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Selain kasus dugaan pelecehan seksual, Brigadir J pun juga dilaporkan seorang anggota polisi bernama Bribtu Martin Gabe. Ia melaporkan Brigadir J atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Hingga kini kasus yang jadi bahasan publik ini masih terus didalami untuk mengetahui jelas apa peristiwa sebenarnya. Bayangkara 2 Richard Eliezer alias Baradae mengaku pernah disodori uang sebesar 1 miliar rupiah oleh Irjen Ferdi Sambo dan istrinya. Uang tersebut dijanjikan kepada Baradae agar tutup mulut dan tidak membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara pada Sabtu 13 Agustus. Deolipa berujar setelah insiden penembakan terjadi, Baradae dipanggil oleh Ferdi Sambo dan istrinya untuk menunjukkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Dia dipanggil bersama 2 tersangka lainnya, yakni Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya sama-sama diimingi uang tutup mulut dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Rencana semula uang tutup mulut akan diberikan Sambo setelah kasus berdasarkan kronologi tembak-menembak sudah dalam tahap SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan. Dengan terbitnya SP3, maka proses pidana terhadap perkara tersebut tidak akan dilanjutkan lagi. Namun faktanya rencana itu gagal dan semua rencana Sambo terbongkar. Artinya para tersangka termasuk Baradae belum mendapatkan uang yang dijanjikan Ferdi Sambo dan istri. Deolipa tak menjelaskan secara detail bagaimana sikap kliennya saat diimingi uang tersebut. Namun yang pasti Baradae masih sangat tertekan karena telah membunuh rekannya sendiri. Terlebih orang yang memerintahkan pembunuhan tersebut adalah atasan yang selama ini ia jaga. Diungkapkan Deolipa bahwa Baradae baru mulai merasa tenang setelah berdoa kepada Tuhan dan bertemu orang tuanya. Saat ini Baradae masih menjalani masa penahanan di Rutan Barreskrim Polri. Ia telah mendapat perlindungan darurat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya akan melindungi Baradae selama 24 jam penuh di dalam rutan. Hal ini bertujuan agar Baradae terhindar dari pengaruh atau ancaman luar yang dapat mengganggu proses penyidikan. Diharapkan Baradae dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya sampai nanti di pengadilan. 1 miliar diiming-iming oleh Ferdi Sambo dan Putri. Ini suruh pegang sini. Kepada si Baradae. Itu tapi setelah dia nggak ada setelah baku-atur skenario pertama udah mulai aman, dipanggil lah si Baradae, si Kuat sama si RR. Ada 3 ya, Aguling. Nggak tahu saya. Pokoknya ketemu geng Sambo sama Putri itu kemudian menjanjikan uang 1 miliar kepada Richard, 500 juta kepada Kuat, dan 500 juta kepada Ricky, RR, dalam bentuk dolar. Lu pada ya, ini bahasa Betawi dulu ya. Lu pada ya, nanti gua kasih ya, tapi nanti biar aman dulu. Setelah lu SP3 ini aman, nggak bunyi-bunyi lagi suara-suara gimana, udah aman lah, dijagain sama para gangster. Jaga para gangster udah aman, ya udah, lu nanti gua kasih dolar, oke? Sama kayak waktu si Sambo ngasih amplop ke LPSK, kira-kira begitulah ya. Tapi kalau itu langsung dikasih, tapi LPSK kan pinter. Coba kalau dikasih, belok semua LPSK tuh. Jadi nominal 1 miliar ini bukan sebelum kejadian itu ya? Bukan, setelah kejadian. Berarti setelah tidak memotivasi si tidak, melakukan? setelah ada skenario pertama itu lah, yang tembak-menembak itu, barulah cerita itu tentang pembagian iming-iming. Iming-iming itu sama kayak janji. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.